Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga SMK Islam Mutiara Baru, Kota Bekasi. Untuk materi ini disusun oleh Muhammad Ivan Julio Sebastian sebagai guru produktif kalian. Baik, langsung aja ke bab yang pertama, yaitu tentang aktiva tetap. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan mengenai aktiva tetap, saya ingin nanya dulu nih. Kira-kira dari kalian sendiri ada yang tahu nggak sih definisi dari aktiva tetap itu sendiri apa? Terus aktiva tetap itu contohnya apa aja? Terus kayak dalam penyusutan aktiva tetap tuh metodenya ada apa aja sih? Nah, kalau misalnya kalian masih bingung atau pengen tahu lebih lanjut, bisa dilanjut ke video selanjutnya ya. Baik, pada kesempatan hari ini, kompetensi inti yang akan saya ajarkan kepada kalian, yang pertama adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan meka kognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja akuntansi dan keuangan lembaga pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Untuk kompetensi inti yang kedua, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadi gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Itu kompetensi inti yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar apa sih yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, ada menerapkan aset tetap. Yang kedua, mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap dan penghentian aset tetap. Melakukan pencatatan aset tetap. Melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Dan yang terakhir, melakukan keputusan pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengambilan aset tetap dan penghentian aset tetap. Oke. Nah, ini nih yang tadi kalian bertanya-tanya, apa sih definisi dari aset tetap itu sendiri? Jadi, aset tetap itu adalah aktiva berwujud yang memiliki umur ekonomis atau masa penggunaan lebih dari 1 tahun, dimiliki perusahaan, digunakan dalam operasional perusahaan, dan tidak untuk dijual kembali sebagai barang dagang. Gimana definisi dari aktiva tetap tadi? Sudah cukup jelas ya? Poin pentingnya di sini bisa digarisbawahi, aktiva tetap ini memiliki wujud, masa penggunaan di atas 1 tahun, yang sudah pasti dimiliki oleh perusahaan juga, dan digunakan untuk apa? Untuk operasional perusahaan itu sendiri, dan tidak untuk diperjualbelikan seperti persediaan barang dagang. Oke, langsung next aja. Nah, dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik aktiva tetap itu ada 4. Yang pertama adalah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Contohnya apa? Contohnya adalah sepeda motor pada perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Dan sebagai aktiva tetap, sedangkan sepeda motor pada dealer motor Honda merupakan barang dagang. Jadi tergantung bentuk usahanya tuh seperti apa. Jadi kalau untuk perusahaan kurir, motornya ini kan bisa digunakan sebagai aktiva tetap. Sedangkan kalau untuk di dealer, si motor ini
ya sebagai persediaan barang dagang si dealer tersebut. Gimana? Cukup jelas ya pengertian dari karakteristik yang pertama ini? Oke, kalau sudah cukup jelas, langsung ke karakteristik yang kedua. Untuk karakteristik yang kedua ini, bukan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya adalah tanah yang dibeli perusahaan untuk keperluan ekspansi. Ekspansi itu adalah pengembangan atau pelebaran lahan usaha di masa yang akan datang digolongkan sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan tanah yang dimiliki perusahaan sebagai tempat kegiatan usaha adalah aktiva tetap karena digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, di sini juga bisa dibedakan lagi sesuai dengan penggunaan dari aktiva tetap tersebut. Misalnya kita beli tanah di Bekasi Utara, kita simpen nih untuk nanti ekspansi kalau misalnya kita ingin mengembangkan usaha kita. Jadi tanah yang ada di Bekasi Utara ini disebut dengan tanah investasi jangka panjang. Nah, sedangkan tanah yang digunakan di Bekasi Selatan sebagai operasional kita, itu disebut dengan aktiva tetap perusahaan tersebut, karena digunakan untuk operasional perusahaan tersebut. Itu untuk karakteristik yang kedua. Dan selanjutnya untuk karakteristik yang ketiga, digunakan perusahaan dalam jangka waktu beberapa periode akuntansi atau di atas 1 tahun. Nah, jadi karakteristik salah satunya dari aktiva tetap itu, masa penggunaan aktiva tetap tersebut di atas 1 tahun. Jadi, pasti jangka waktunya panjang. Seperti itu. Dan yang terakhir, memiliki nilai material yang cukup besar. Nah, biasanya aktiva tetap ini tuh harganya pasti mahal-mahal. Jadi, memiliki nilai material yang cukup besar. Jadi itu, keempat karakteristik dari aktiva tetap itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, aktiva tetap ini memiliki beberapa pengelompokan. Ya, yang pertama adalah aktiva tetap berwujud atau dalam bahasa Inggrisnya tangible fixed asset. Definisinya adalah aktiva tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasional perusahaan. Nah, aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset ini terdiri dari apa aja? Yang pertama, aktiva yang merupakan subjek penyusutan atau depresiasi. Aktiva ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang inventaris dan barang modal. Contohnya apa? Contohnya peralatan, kendaraan, gedung, dan aktiva tetap lainnya. Selanjutnya adalah aktiva tetap yang merupakan subjek depresi. Tadi kan depresiasi nih, sekarang namanya depresi. Contohnya adalah tambang dan sumber alam lainnya. Jadi kalau aktiva tetap yang pertama itu bentuknya penyusutan atau depresiasi. Yang kedua itu barang tambang yang disebut dengan depresi. Dan yang ketiga, aktiva tetap yang tidak mengalami penyusutan maupun depresi. Nah, jadi ini istimewa nih. Jadi kalau aktiva tetap yang lain tuh sifatnya akan berkurang nilainya karena mengalami depresiasi atau depresi tadi. Dan kalau yang satu ini istimewa nih. Contohnya tanah. Tanah itu tidak akan mengalami depresiasi atau depresi karena sifatnya akan bertambah terus seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset. Selanjutnya ada aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset dalam bahasa Inggrisnya. Apa sih definisi dari intangible fixed asset atau aktiva tetap tidak berwujud? Jadi, intangible fixed asset adalah aktiva yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aktiva tetap tidak berwujud ini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama, ada hak paten, ada hak cipta, merek dagang atau trademark, waralaba atau franchise, dan yang terakhir ada goodwill. Jadi dapat dilihat di sini perbedaan utamanya apa sih? Perbedaan utamanya adalah dari wujudnya. Kalau aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset ini ada wujudnya. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset ini sifatnya abstrak atau tidak ada bentuknya. Jadi seperti itu ya definisi dari aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Dan contohnya juga tadi sudah dapat disebutkan, bisa dilihat juga. Oke, next. Nah, ada beberapa pengeluaran dalam penggunaan aktiva tetap. Apa aja sih? Yang pertama, pengeluaran untuk pemeliharaan atau maintenance. Pengeluaran ini bertujuan untuk mempertahankan aktiva tetap pada kondisi tetap baik. Ini tuh contohnya kayak servis. Nah, yang kedua, pengeluaran untuk reparasi atau repair.
Pengeluaran ini bertujuan untuk mengembalikan aktiva tetap pada kondisi semula. Nah, kalau misalnya dia rusak, ya harus direparasi, biar kondisinya seperti semula lagi. Yang ketiga, ada pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak atau replacement. Pengeluaran ini bertujuan untuk mengganti sebagian atau seluruh komponen aktiva tetap yang rusak. Selanjutnya yang keempat ada pengeluaran untuk perbaikan atau betterment, yang artinya pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan kondisi yang lebih baik dari aktiva tetap yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk penambahan atau additions, yang artinya pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas yang sudah ada, misalnya menambah sayap sebuah pabrik atau peluasan tempat parkir. Jadi kayak lebih ditambahin aja nih biar manfaatnya lebih banyak. Itu bentuk-bentuk pengeluaran dalam penggunaan aktiva tetap ya. Next. Oke, jadi dalam aktiva tetap itu kita akan mengenal yang namanya harga perolehan. Apa sih definisi dari harga perolehan? Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dengan aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Nah, ini tuh berkaitan dengan biaya-biaya. Jadi kalau kita mau beli aktiva tetap tuh nggak cuma sekedar beli aja. Biaya angkutnya, biaya pemasangannya, biaya asuransi pada saat pengiriman barangnya, itu dimasukkan ke dalam harga perolehan aktiva tetap itu. Jadi nggak cuma harganya aja. Nah, harga perolehan ini meliputi apa aja sih? Yang pertama ada harga beli, yang kedua ada biaya angkut, yang ketiga ada pajak yang harus dibayarkan, karena kan biasanya kalau beli barang tuh ada PPN kan. Terus ada biaya pemasangan dan biaya uji coba. Jadi itu kalau untuk perolehan aktiva tetap ya. Poinnya adalah seharga jualnya ditambah dengan biaya-biaya yang memenuhi aktiva tetap tersebut sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Itu sih poin penting dari harga perolehan aktiva tetap. Next. Nah, bagaimana pencatatan dalam penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap? Bisa dilihat di sini, bentuk jurnalnya ya. Penyusutan aktiva tetap adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. Jadi, karakteristik aktiva tetap ini salah satunya yang tadi, mengalami penyusutan atau berkurangnya masa manfaat dan harga dari aktiva tetap itu sendiri. Simpelnya apa sih contoh dari penyusutan ini? Misalnya, di awal tahun 2018, kalian beli motor baru nih. Anggaplah harganya sekitar 13 juta. Kira-kira di awal tahun 2020 harganya tetap 13 juta. Tentu saja tidak. Harganya akan lebih murah. Karena apa? Karena motor tersebut mengalami penyusutan. Entah remnya jadi nggak pakem, entah kaca spionnya patah, entah lampunya nggak nyala sebelah. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan atau depresiasi dari aktiva tetap itu sendiri. Ya, intinya adalah masa penggunaan atau manfaat dari aktiva tersebut mengalami pengurangan. Nah, untuk jurnalnya seperti apa sih, Kak? Kalau misalnya membuat penyusutan atau akumulasi penyusutan aktiva tetap, jurnalnya di debit, kita bisa menambahkan beban penyusutan dan disebutkan aktiva tetapnya apa, misalnya kayak mesin, berarti beban penyusutan mesin di debit, dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Dan disebutkan lagi dengan aktiva tetapnya, misalnya mesin, berarti debitnya akumulasi penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Seperti itu. Bisa dilihat juga sih di contohnya di layar ini. Next. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke metode penyusutan dari aktiva tetap. Metode yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah metode garis lurus, merupakan metode penyusutan aktiva tetap, di mana umur manfaat aktiva dibagi ke dalam biaya total, dikurangi dengan nilai sisa yang diperkirakan. Untuk bentuk rumus utamanya adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikulang nilai residu dibagi umur ekonomis. Oke, apa aja sih maksudnya dari rumus ini, Kak? Yang pertama harga perolehan. Tadi sudah dijelaskan bahwa harga perolehan adalah harga yang termasuk harga aktiva tetap itu sendiri ditambah dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan aktiva tersebut sampai aktiva tetap tersebut bisa digunakan atau dioperasionalkan. Nilai residu adalah nilai
di mana aktiva tetap tersebut sudah habis masa penggunaannya atau sudah menjadi rongsokan. Jadi ketika aktiva tetap sudah menjadi rongsokan dan tidak dapat digunakan atau digunakan sebagai operasional perusahaan lagi, dia akan memiliki nilai residu. Ibaratnya kalau kita jadikan dia barang rongsokan, itu masih laku dijual. Itu yang disebut dengan nilai residu. Dan yang terakhir adalah umur ekonomis. Umur ekonomis ini adalah perkiraan dari suatu penggunaan aktiva tetap yang sifatnya itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Jadi kayak umurnya aja, umur penggunaannya. Dan sifatnya itu masih taksiran. Bisa tepat, bisa lebih atau bisa kurang, tergantung dari kita penggunaannya itu seperti apa. Sampai situ paham ya? Jadi kalau harga perolehan itu harga ditambah dengan biaya-biaya sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Untuk nilai residu itu adalah nilai sisa atau nilai rongsokan dari aktiva ketika aktiva tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali. Dan umur ekonomis itu adalah jangka waktu penggunaan yang sifatnya itu taksiran, bisa berubah, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau tepat, tergantung bagaimana kamu menggunakan aktiva tetap tersebut. Masuk ke contoh soal ya. Pada contoh soal di sini ada pada tanggal 1 Desember 2010, PT Jaya Abadi membeli mobil dengan harga perolehan 85 juta rupiah. Kendaraan ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Besarnya penyusutan dihitung dengan metode garis lurus sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya. Dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap, itu dilakukan dalam periode 1 tahun. Jadi dihitungnya per tahun ya. Bisa dilihat di sini, kita hitung dulu beban penyusutan 1 tahunnya. Ya, berarti tinggal dimasukin aja, harga perolehannya 85 juta, dikurang 10 juta sebagai nilai residu, dibagi 5. 5-nya ini apa? 5-nya ini adalah umur ekonomisnya. Sehingga setelah dihitung, dapat dihasilkan bahwa beban penyusutan 1 tahunnya adalah 15 juta. Nah, karena aktiva tetap ini dibelinya di 1 Desember 2010, otomatis kita kalau menghitung penyusutan aktiva tetap itu dilakukan di setiap akhir periode atau di sekitar 31 Desember. Jadi kita harus menghitung di tahun 2010. Karena di 2010 kita membelinya di bulan Desember, yang manakala hanya 1 bulan saja digunakan, jadi dapat dihitung di sini untuk penyusutan khusus di tahun 2010, 1/12. 1 ini adalah 1 bulan, yaitu di bulan Desembernya saja. Per 12 ini adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi 1/12 dikali dengan beban penyusutan 1 tahun yaitu 15 juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusutan untuk tahun 2010 yaitu 1.250.000. Nah, di sini juga bisa dilihat ya keterangannya. Di tahun 2010 hanya terjadi penyusutan 1 bulan, yaitu di bulan Desember saja. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada tabel penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pada aktiva tetap, kendaraan tersebut dapat dibuat sebagai berikut. Di sini bisa kalian lihat ada tabel. Ini untuk tahun pertama, di tahun 2010, yang seperti tadi hitungan sebelumnya, 1/12. 1/12 ini artinya hanya 1 bulan dalam 1 tahun, dikali 15 juta. 15 juta ini adalah penyusutan selama 1 tahun, dan dapat dihasilkan bahwa beban penyusutan tahun berjalan sebesar 1.250.000 untuk tahun 2010. Sehingga akumulasi penyusutannya 1.250.000 juga. Dan nilai buku aktiva tetapnya didapat dari harga perolehan dikurang dengan beban penyusutan tahun berjalan, atau bisa juga dikurang dengan akumulasi penyusutan. Sehingga didapat bahwa nilai buku aktiva pada tahun tersebut sebesar 83.750.000. Nah, untuk tahun keduanya full, jadi tinggal 12/12. Beban penyusutan juga dimasukin 15 juta full selama 1 tahun. Nah, akumulasi penyusutan ini didapat dari akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun berjalan di tahun selanjutnya. Sehingga dapat dihasilkan 16.250.000. Seperti bisa dilihat di sini. Dan nilai buku didapat dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Sehingga dihasilkan 63.750.000. Nah, di sini mungkin yang akan membuat kalian bingung, Kak, ini kok jadi ada 6 tahun sih? Kenapa jadi 6 tahun? Kan tadi umur ekonomisnya cuma 5 tahun. Nah, kenapa? Karena dilihat di sini. Di tahun pertama, yaitu di tahun 2010, kita hanya menyusutkan sebanyak 1 bulan saja. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, berarti ini kan masih kurang 11 bulan dong kalau misalnya kita cuma ngitung sampai tahun kelima, yaitu tahun 2014 ya kan?
Nah, sisa kekurangannya yaitu 11 bulan dihitung di tahun ke-6, yaitu di tahun 2015. Sehingga kalau dihitung totalnya tetap hasilnya adalah 5 tahun. Dan untuk membuktikan bahwa hitungan kalian tepat, itu pasti nilai buku Aktiva di tahun terakhir itu akan sama dengan hasil nilai residu. Dan di sini bisa kalian lihat juga nih, ya kan? Nilai buku Aktiva tetap kalian di tahun terakhir, yaitu di tahun 2015, 10 juta. Sama seperti dengan nilai sisa di tahun sebelumnya, yaitu 10 juta. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Keterangan yang pertama adalah periode dapat ditentukan dari umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua, penghitungan beban penyusutan berjalan dapat dihitung dengan rumus di atas, yang tadi seperti kalian bisa lihat. Akumulasi penyusutan didapat dari akumulasi penyusutan, ditambah dengan beban penyusutan tahun berjalan. Nilai buku didapat dari harga perolehan dikurang dari akumulasi penyusutan tahun berjalan. Untuk bintang yang pertama ini, di tahun pertama penyusutan hanya dihitung 1 bulan saja karena aktiva tersebut dibeli di tanggal atau di bulan Desember 2010 yang seperti tadi saya bilang. Di 2010 kan kita makanya itu cuma 1 bulan, yaitu di bulan Desember aja. Terus untuk bintang yang kedua, di tahun terakhir yaitu 2015, penyusutan dihitung sebanyak 11 bulan karena menutup kekurangan di tahun 2010 yaitu 11 bulan. Nah, yang tadi saya bilang, di tahun 2010 kita cuma pakai 1 bulan aja. Terus untuk bintang yang ketiga nih, aktiva di atas terlihat seperti 6 tahun penggunaan padahal umur ekonomisnya aktiva tersebut sebesar 5 tahun. Hal ini disebabkan karena di tahun 2010 aktiva tersebut hanya digunakan 1 bulan sehingga untuk menutup kekurangan ini, aktiva ini masih bisa digunakan di tahun ke-6 yaitu 2015 sebanyak 11 bulan agar menjadi genap 5 tahun. Seperti itu adik-adik. Paham ya? Bisa dilihat juga di sini rumusnya. Intinya mudah kok. Selama kalian tahu bagaimana cara menghitungnya dan rumusnya itu seperti apa. Baik, next. Selanjutnya, metode yang kedua, yaitu metode jumlah angka tahun, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sum of years digit method. Metode ini memiliki pengertian penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya selalu menurun. Dapat dilihat juga di situ rumusnya. Ya, bisa dilihat juga di sini rumusnya, yaitu beban penyusutan sama dengan sisa umur aktiva tetap dibagi jumlah angka tahun dikali jumlah yang harus disusutkan. Nah, ini agak panjang nih rumusnya nih, agak rumit juga nih. Terus juga bisa dilihat langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini kalian harus menghitung jumlah umur aktiva tetap, terus juga menghitung jumlah angka tahun, dan kita juga harus menghitung jumlah yang harus disusutkan. Contoh soal, sebuah mesin dibeli dengan harga 315 juta, mulai dioperasikan pada bulan Januari 2010. Umur ekonomis penggunaan ditaksir selama 5 tahun, dengan nilai residu 15 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Nah, dari soal ini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kita harus menentukan dulu nih, harga perolehannya berapa. Untuk harga perolehan di sini yaitu 315 juta rupiah. Untuk umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Untuk nilai sisa atau nilai residunya sebesar 15 juta. Nah, di sini untuk menghitung jumlah angka tahun itu seperti apa Kak caranya? Untuk menghitung jumlah angka tahun itu bisa dihitung dengan penjumlahan mundur. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada contohnya. Karena aktiva tetap tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun, jadi bisa dilihat di sini, cara menghitungnya berarti 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, dengan hasil 15. Oh gitu ya Kak cara ngitungnya. Boleh nggak Kak kalau dibalik dari 1 dulu? Jawabannya tidak boleh. Untuk menghitung jumlah angka tahun, itu harus dimulai dari tahun terbesarnya dulu, yaitu tahun ke-5, tahun ke-4, tahun ke-3, tahun ke-2, dan tahun ke-1. Jadi harus urut seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia umur ekonomisnya 10 tahun, berarti 10 ditambah 9 dan seterusnya sampai 1. Gitu untuk menghitung jumlah angka tahunnya. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini juga dikasih keterangan nih.
Urutan di atas didapat dari umur ekonomis aktiva tetap yaitu 5 tahun. Jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sehingga dijumlah hasilnya adalah 15. Oke, sampai sini paham ya untuk langkah awal yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan soal atau penghitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode jumlah angka tahun ya. Next. Selanjutnya apalagi yang harus kalian lakukan? Kalian juga harus menentukan jumlah yang harus disusutkan. Jumlah yang harus disusutkan ini didapat dari harga perolehan dikurang nilai sisa. Sehingga dihasilkan yaitu 300 juta rupiah. Angka harga perolehan dan nilai sisa itu dapat dari mana, Kak? Didapat dari soal. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung beban penyusutannya nih. Kita menghitung beban penyusutan mulai dari tahun 2010 dulu. Nah, rumusnya tadi kan udah ada tuh. Rumusnya sebelumnya adalah sisa umur aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun umur aktiva tetap dikali dengan jumlah yang harus disusutkan. Nah, jadi bisa dimasukin di sini. Nah, di sini ya, harga peroleh. Nah, jumlah yang harus disusutkannya tadi kan udah dapat ya, 300 juta. Langsung aja tinggal dimasukin nih. Beban penyusutan tahun 2010 sama dengan 5/15 dikali 300 juta sama dengan 10 juta. Jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa di tahun 2010 penyusutannya itu sebesar 10 juta. Yang pertama 5 ini didapatkan dari urutan 5 nih, yang sebelumnya udah kalian lihat, udah kalian bikin juga nih. Pertama kita pakainya 5 untuk tahun pertama, tahun kedua pakai angkanya 4, tahun ketiga pakai angka 3, tahun keempat pakai angka 2, dan tahun kelima pakai angka 1. Nah, karena ini tahun pertama, yaitu tahun 2010, berarti rumusnya 5/15. 15 ini adalah jumlah angka tahunnya yang tadi sudah kita dapatkan. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, yaitu 15. Ya, 5/15 dikali 300 juta. 300 juta ini adalah jumlah yang harus disusutkan. Didapatkan dari harga perolehan dikurang nilai sisa, yaitu 300 juta. Dapat disimpulkan bahwa di tahun pertama, yaitu di tahun 2010, beban penyusutannya sebesar 10 juta. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita bikin tabel lagi nih. Tabelnya dimulai dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, sampai dengan 2014. Tinggal diganti aja, berarti tahun 2010 5, tahun 2011 pakai angka 4, 2012 pakai angka 3, 2013 pakai angka 2, dan 2014 pakai angka 1. Dan untuk penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya sama seperti menghitung dengan metode garis lurus. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa keterangan tambahan. Keterangan yang pertama adalah penghitungan beban penyusutan sama dengan penghitungan di atas, yang tadi seperti sudah kita bahas. Angka yang digunakan sebagai sisa umur aktiva tetap pada tahun penggunaannya dimulai dari bilangan paling besar sampai ke bilangan paling kecil. Yang tadi seperti juga saya bilang, mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk keterangan yang kedua, beban penyusutan merupakan hasil dari penghitungan beban penyusutan di kolom sebelumnya. Sama seperti yang tadi, metode garis lurus kok. Intinya seperti itu. Yang ketiga, akumulasi penyusutan didapat dari penjumlahan, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan. Dan keterangan yang terakhir, nilai buku aktiva tetap didapat dari penggunaan antara harga perolehan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan. Seperti itu keterangan tambahannya. Gimana? Tambah pusing? Atau makin ngerti? Atau makin paham? Intinya, kalian bisa lihat lagi di slide ini dan bisa kalian pahami lebih lanjut. Atau mungkin kalau ada masalah, kalian juga bisa tanya ke saya. Next. Nah, ini metode yang sama nih, tapi bentuknya lebih rapi aja nih. Ini metodenya, sorry, ini ada kesalahan nama. Ini harusnya saldo menurun ganda ya. Metode ini harusnya namanya saldo menurun ganda atau double declining method. Oke. Metode saldo menurun ganda definisinya adalah menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat dari aset tersebut. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tarif penyusutannya terlebih dahulu. Untuk tarif penyusutannya sama dengan persentase beban penyusutan metode garis lurus dikali 2, atau 100% per umur ekonomis dikali 2. Jadi bisa pakai dua metode nih.
metode yang pertama bisa tinggal dari persentase beban penyusutan metode garis lurus dikali kedua, atau 100% per umur ekonomis dikali 2. Kayak gitu cara ngitungnya. Setelah kalian mendapatkan hasil dari tarif penyusutan, kalian juga harus mencari beban penyusutannya nih. Nah, untuk rumus beban penyusutannya adalah tarif penyusutan yang tadi sudah kalian dapatkan dengan rumus sebelumnya, dikali dengan harga perolehan. Oke, langsung saja ke contoh soal biar kalian juga nggak pusing. Di sini contoh soal yang pertama adalah sebuah aset tetap yang dibeli awal tahun 1999 berupa kendaraan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan harga perolehan 24 juta dan nilai sisa dari aktiva tersebut sebesar 2 juta. Hitunglah nilai penyusutan dari aktiva tetap tersebut. Nah, penyelesaiannya seperti apa, Kak? Yang pertama, kalian harus mencari harga perolehannya terlebih dahulu. Dapat disimpulkan dari soal tersebut, harga perolehannya sebesar 24 juta. Selanjutnya, kalian juga harus mencari nilai sisanya. Untuk nilai sisanya sebesar 2 juta, sama dari soal juga. Dan untuk umur ekonomisnya juga sama, 5 tahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan soalnya juga. Oke, berdasarkan dari rumus yang ada di atas, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari tarif penyusutannya nih. Tarif penyusutan, kita pakai rumusnya yang kedua aja nih. Saya lebih suka pakai rumus yang kedua karena lebih mudah. Sama dengan 100% per umur ekonomis dikali 2. Sehingga 100% per 5 dikali 2. 5 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 5 tahun. Kali 2 itu ya sesuai dengan rumusnya. Sehingga dapat disimpulkan 20% dikali 2 yaitu 40%. Sehingga dari soal tersebut disimpulkan bahwa tarif penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar 40%. Next. Nah, kita balik lagi nih ke tabel. Tabel penghitungan lagi nih. Dari tadi kan udah ketemu nih tarif penyusutannya. Langsung aja nih kita ngitung ke tahun pertama, di tahun 1999. Beban penyusutan itu rumusnya gimana sih tadi, Kak? Beban penyusutan itu gampang, tinggal tarif penyusutan dikali harga perolehan tahun berjalan. Nah, di sini ada yang istimewa. Diperhatikan lagi baik-baik. Di tahun 1999, tadi kan rumusnya tinggal beban penyusutan dikali harga perolehan tahun berjalan ya. Jadi tinggal diisi aja nih. 40% dikali 24 juta, sehingga menghasilkan beban penyusutan di tahun 1999 yaitu 9.600.000. Dan akumulasi penyusutannya juga tetap 9.600.000. Sehingga dapat disimpulkan nilai buku aktiva tetap yang didapat dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan yaitu 14.400.000. Nah, untuk tahun selanjutnya atau tahun kedua di tahun 2000, nah ini dipindahin aja nih. Nilai bukunya dipindahin. Jadi udah nggak pakai harga perolehan lagi. Karena kan tadi yang di soalnya itu disebutkan bahwa rumusnya adalah harga perolehan tahun berjalan. Maksudnya harga perolehan tahun berjalan itu adalah nilai bukunya. Untuk metode saldo menurun ganda nih, istimewanya di situ. Jadi tetap 40% dikali 14.400.000 dapat dari mana? Dapat dari nilai buku aktiva tetap tahun 1999 nih. 14.400.000. Sehingga beban penyusutannya didapat 5.760.000, sehingga akumulasi penyusutannya 15.360.000. Nah, untuk nilai buku aktiva tetap seperti yang tadi, didapatkan dari 24 juta dikurang 15.360.000, sehingga hasilnya 8.640.000. Begitu aja terus sampai di tahun terakhir. Nah, ini juga istimewa. Kalau yang tadi kan sebelumnya, semuanya itu pasti nilai buku aktiva tetap tahun terakhirnya sama dengan harga perolehan kan. Nah, kalau misalnya metode saldo menurun ganda ini bisa berbeda, tapi pasti nggak beda jauh. Kalau di sebelumnya nilai sisanya 2 juta, di sini 1.866.000. Jadi bisa tidak tepat, tapi mendekati. Nah, dari sini dapat didapatkan kesimpulan. Yang pertama, penggunaan penghitungan beban penyusutan dihitung berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan nilai buku terakhir aktiva tetap. Yang kedua, beban penyusutan merupakan hasil dari penghitungan beban penyusutan. Yang ketiga, akumulasi penyusutan didapat dari beban penyusutan ditambah dengan akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, nilai buku aktiva tetap didapat dari pengurangan antara harga perolehan
dan akumulasi penyusutan atau nilai buku aktiva tetap dikurang dengan beban penyusutan. Nah, itu ketiga metode yang wajib kalian ketahui dari penyusutan aktiva tetap. Dari sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar, atau kalau misalnya kalian masih malu nanya di kolom komentar, kalian bisa tanya langsung ke diri saya sendiri sebagai guru mata pelajaran. Sambil menunggu pertanyaan dari kalian, saya ingin memberikan tugas nih. Tugas di sini bentuknya latihan. Biar apa? Biar semakin mantep mengenai materinya. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan, dan saya tunggu deadline-nya sekitar pukul 6 sore. Jadi kalian bisa olah kemampuan diri kalian dan ukur kemampuan diri kalian melalui soal latihan ini. Seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan materi yang sedang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.